Salam damai sejahtera bagi saudari-saudariku pencinta mutiara iman di pekan suci ini. Sekarang kita akan berefleksi tentang perkataan Yesus yang ketiga dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan yang ketiga, wanita, lihatlah anak, lihatlah ibumu. Kita membaca dalam Injil Santo Markus bab 15 ayat 40 bahwa di Kalvari hadir banyak wanita yang menyaksikan Yesus di kayu salib, tetapi dari jauh. Di antaranya adalah Maria Magdalena. Kami percaya juga bahwa di antara wanita-wanita suci ini ada juga ibu bunda ilahi. Sementara Santo Yohanes mengatakan bahwa perawan terberkati berdiri tidak jauh tetapi dekat dengan salib bersama dengan Maria dari Kleopas dan Maria Magdalena. Euthymius mencoba untuk mendamaikan perbedaan ini dan mengatakan bahwa perawan suci melihat putranya semakin dekat dengan kematian datang dari antara wanita-wanita lain yang dekat dengan salib, mengatasi ketakutannya terhadap tentara yang mengepung dan menanggung dengan kesabaran semua penghinaan dan penolakan yang harus dia derita dari para prajurit ini yang mengawasi yang terhukum, agar dia dapat mendekati putranya yang terkasih. Demikian pula seorang penulis terpelajar yang menulis kehidupan Yesus Kristus berkata, ada teman-temannya yang mengawasinya dari jauh. Tetapi perawan suci, Magdalena, dan Maria yang lain berdiri dekat dengan salib bersama Yohanes. Karenanya Yesus melihat ibunya dan Yohanes, lalu berbicara kepada mereka kata-kata yang disebutkan tadi dalam perkataan yang ketiga. Sesungguhnya itu adalah ibu yang bahkan tidak dalam teror kematian meninggalkan putranya. Beberapa ibu lain pergi ketika mereka melihat anak-anak mereka sekarang. Cinta mereka tidak membuat mereka menderita. Hadir pada saat kematian mereka tanpa kuasa untuk membebaskan mereka. Tetapi Bunda Kudus, semakin dekat putranya mendekati kematian, semakin dia mendekati salibnya. Dengan demikian ibu yang menderita itu berdiri dekat dengan salib. Dan sebagai anak mengorbankan hidupnya. Jadi dia mempersembahkan kepedihannya untuk keselamatan manusia. Berbagi dengan kepasrahan yang sempurna semua rasa sakit dan penghinaan yang diderita putranya dalam kematiannya. Seorang penulis mengatakan bahwa mereka yang menggambarkan pingsannya di kaki salib tidak menghormati keteguhan Maria. Dia adalah wanita yang kuat, yang tidak pingsan ataupun menangis seperti yang ditulis oleh Santo Ambrosius. Saya membaca tentang kedudukannya, tetapi bukan tentang tangisannya. Rasa sakit yang ditanggung perawan suci dalam sengsara putranya melebihi semua rasa sakit yang dapat ditanggung oleh hati manusia. Tetapi kesedihan Maria bukanlah kesedihan yang mandul seperti yang dialami ibu-ibu lain yang melihat penderitaan anak-anak mereka. Itu adalah kesedihan yang berbuah karena melalui jasa kesedihannya yang begitu besar dan melalui cintanya, menurut pendapat Santo Agustinus, karena dia adalah ibu alami dari kepala kita, Yesus Kristus. Jadi dia kemudian menjadi ibu spiritual dari kita yang adalah anggota setia Yesus, yang bekerja sama dengannya melalui kasihnya yang menyebabkan kita dilahirkan dan menjadi anak-anak gereja.
Santo Bernardus menulis bahwa di atas gunung Kalvari kedua martir agung ini, Yesus dan Maria diam karena rasa sakit yang mereka tanggung mengambil alih kekuatan mereka untuk berbicara. Sang ibu memandang putranya dengan kesakitan di atas salib, dan sang putra memandang ibu yang kesakitan di kaki salib dan tercabik-cabik dengan belas kasih atas rasa sakit yang ia derita. Maria dan Yohanes kemudian berdiri lebih dekat ke kayu salib daripada wanita-wanita lain, sehingga mereka dapat lebih mudah mendengar kata-kata dan menandai penampilan Yesus Kristus dalam kegemparan yang begitu besar. Santo Yohanes menulis, ketika Yesus kemudian melihat ibunya dan murid-muridnya berdiri yang ia kasihi, ia berkata kepada ibunya, "Wanita, lihatlah anakmu." Tetapi jika Maria dan Yohanes ditemani oleh wanita lain, mengapa dikatakan Yesus melihat ibu dan muridnya, seolah-olah wanita lain itu tidak dianggap olehnya? Santo Yohanes Chrysostomus menulis bahwa cinta selalu membuat kita melihat lebih dekat pada objek cinta kita. Dan Santo Ambrosius dengan cara yang sama menulis, adalah wajar bahwa kita harus melihat orang yang kita cintai sebelum orang lain. Perawan terberkati mengungkapkan kepada Santa Bridget bahwa agar Yesus dapat memandang Maria yang berdiri di sisi salib, dia wajib terlebih dahulu mengompres atau membersihkan alisnya untuk menghilangkan darah dari matanya yang mencegahnya untuk melihat. Yesus berkata kepadanya, "Wanita, lihatlah anakmu," dengan matanya mengarah kepada Santo Yohanes yang berdiri di sampingnya. Tapi mengapa dia memanggil wanita itu dan bukan ibunya? Dia memanggilnya wanita karena mendekati kematian. Dia berbicara seolah-olah pergi darinya, seolah-olah dia telah berkata, "Wanita, sebentar lagi aku akan mati, dan engkau tidak akan memiliki anak di atas bumi. Oleh karena itu aku meninggalkanmu, Yohanes, yang akan melayani dan mencintaimu sebagai seorang anak." Dan dari sini kita dapat memahami bahwa Santo Yosef sudah meninggal, karena jika ia masih hidup, dia tidak akan dipisahkan dari istrinya. Sepanjang zaman kuno menegaskan bahwa Santo Yohanes selalu perawan, dan secara khusus dalam hal ini ia diberikan sebagai putra kepada Maria dan dihormati karena diangkat menjadi Yesus Kristus, di mana gereja suci bernyanyi, "Baginya seorang perawan, dia memuji bunda perawannya." Dan sejak saat Tuhan wafat, seperti ada tertulis, Santo Yohanes menerima Maria di rumahnya sendiri dan membantu dan menaatinya sepanjang hidupnya, seolah-olah dia adalah ibunya sendiri. Yesus Kristus menghendaki agar murid yang terkasih ini menjadi saksi mata kematiannya, agar dia dapat lebih percaya diri memberikan kesaksian tentangnya di dalam Injilnya, dan dapat berkata, "Dia yang melihatnya telah memberikan kesaksian." Dan dalam suratnya, "Apa yang telah kami lihat dengan mata kami, bahwa kami berdua bersaksi dan memberitahukannya kepada Anda." Kita baca dalam surat 1 Yohanes ayat 1. Dan karena itu Tuhan pada saat murid-murid lain meninggalkan dia, memberikan kepada Santo Yohanes kekuatan untuk hadir sampai kematiannya di tengah-tengah begitu banyak musuh. Tetapi mari kita kembali kepada perawan suci.
yang memeriksa lebih dalam alasan mengapa Yesus menyebut Maria wanita atau perempuan dan bukan ibu. Dengan ungkapan ini dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah wanita hebat yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian, yang akan meremukkan kepala ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 15. Tidak diragukan bahwa wanita ini adalah perawan Maria yang terberkati, yang melalui putranya akan menemukan kepala setan. Jadi amatlah tepat untuk mengatakan bahwa putranya melalui Maria yang akan mengandung dia akan melakukan ini. Secara alami Maria adalah musuh ular, karena Lucifer angkuh, tidak tahu berterima kasih dan tidak taat. Sementara dia rendah hati, penuh syukur dan taat. Dikatakan dia akan meremukkan kepalamu, karena Maria melalui putranya mengalahkan kesombongan Lucifer yang berbaring menunggu tumit Yesus Kristus, yang berarti kemanusiaannya yang kudus, yang merupakan bagian dari dia yang paling dekat ke bumi. Sementara Juru Selamat melalui kematiannya memiliki kemuliaan untuk menaklukkan setan dan merampas kerajaan itu yang melalui dosa telah si jahat peroleh atas umat manusia semuanya. Tuhan berkata kepada ular, "Aku akan menempatkan permusuhan antara keturunanmu dan wanita itu." Ini menunjukkan bahwa setelah kejatuhan manusia melalui dosa, terlepas dari semua yang akan dilakukan oleh penebusan Yesus Kristus, akan ada dua keluarga dan dua keturunan di dunia. Benih setan melambangkan keluarga orang berdosa, anak-anaknya rusak olehnya. Dan keturunan Maria yang menandakan keluarga kudus, yang mencakup semua yang benar, dengan kepala mereka Yesus Kristus. Oleh karena itu Maria ditakdirkan menjadi ibu bagi kepala dan anggota, yaitu kaum beriman. Rasul Paulus menulis, "Kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham." Jadi Yesus Kristus dan umat beriman adalah satu tubuh, karena kepala tidak dapat dipisahkan dari anggota-anggotanya. Dan semua anggota ini adalah anak-anak rohani Maria, karena mereka memiliki roh putranya yang sama menurut kodrat, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu Santo Yohanes tidak disebut Yohanes, tetapi murid yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita dapat memahami bahwa Maria adalah ibu dari setiap orang Kristen yang baik, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dan di dalamnya Yesus Kristus hidup olehnya. Hal ini diungkapkan oleh Santo Origen ketika dia berkata, Yesus berkata kepada Maria, "Lihatlah putramu," seolah-olah dia telah berkata, "Ini adalah Yesus yang telah engkau lahirkan." Karena dia yang disempurnakan tidak lagi hidup sendiri, tetapi Kristus tinggal di dalam dia. Denis Carthusian menulis bahwa sengsara Yesus Kristus, dada Maria dipenuhi dengan darah yang mengalir dari luka-lukanya, agar dengannya ia dapat membesarkan anak-anaknya. Dan dia menambahkan bahwa Bunda Ilahi ini melalui doa dan pahala yang secara khusus dia peroleh dengan ikut serta dalam kematian Yesus Kristus, membuat kita berpartisipasi dalam pahala sengsara penebus. Oh Bunda yang menderita,
Engkau tahu bahwa aku pantas masuk neraka. Saya tidak memiliki harapan untuk diselamatkan, kecuali dengan berbagi pahala kematian Yesus Kristus. Engkau harus berdoa untukku, agar aku dapat memperoleh rahmat ini. Dan aku berdoa kepadamu untuk memperolehnya bagiku dengan kasih putra yang engkau lihat menundukkan kepalanya dan mati di Kalvari di depan matamu. O Ratu para martir, wahai pembela orang-orang berdosa, tolonglah selalu aku, dan terutama di saat-saat kematianku. Bahkan sekarang aku tampaknya melihat iblis yang dalam penderitaan terakhirku akan berusaha membuatku putus asa saat melihat dosa-dosaku. Oh, jangan tinggalkan aku saat itu. Ketika kamu melihatku seperti itu, bantulah aku dengan doa-doamu, dan dapatkan bagiku kepercayaan diri dan ketekunan suci. Dan karena kemudian ketika perkataan saya hilang dan mungkin indera saya tidak dapat memanggil namamu dan nama putramu, sekarang saya memanggil Yesus dan Maria. Aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.